Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti sebelumnya. Dengan saya Erni Diana Nasution, NPM 171003568, mahasiswa STKIP PGRI Lumajang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebaran Poisson. Untuk teorema 3.4.1 dan teorema 3.4.2 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Poisson. Jadi sebaran Poisson ini kita bisa pakai ini kalau soalnya tentang berapa peluang X kejadian yang terjadi dalam suatu waktu atau daerah dengan diketahui rata-rata kejadian dalam suatu waktu tersebut. Misalkan dalam satu kota itu biasanya rata-rata mobil melewati suatu kota itu 50 mobil. Nah, ditanya misalkan berapa peluang mobil lewat di kota tersebut 70 mobil, itu bisa kita pakai Poisson. Rumus untuk mencari peluang Poisson itu sendiri yaitu bisa dinotasikan dengan F. F buka kurung X, T, mu. Dengan mu itu rata-rata kejadiannya. Maka sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Rata-rata mu kita ganti dengan notasinya dengan U. Selanjutnya, kita masuk ke MGF rata-rata dan variansnya. Jadi, setiap distribusi di ruang ini punya MGF rata-rata dan varians. Itu pasti. Nah, mungkin karena Poisson ini diskrit, jadi rumus MGF-nya itu sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga itu E pangkat TX dikali Fx. MGF itu kan expected value dari E pangkat X. Jadi kita buktikan, kita masukkan rumus Fx tersebut. Jadi dapat diperoleh sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat TX dikali E pangkat min U. Kan karena kita ganti mu-nya diganti dengan U, maka ini notasinya diganti dengan U. E pangkat min U dikali U pangkat X per X faktorial. Karena E pangkat min U, ini kan nggak ada X-nya, maka kita taruh depan, karena beda sendiri, kita keluarkan. Jadi sama dengan E pangkat min U, sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali E pangkat T kali U, kita pangkatkan dengan X, karena sama-sama mempunyai X. Kita bagi dengan X faktorial. Nah, untuk sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga, U pangkat X per X faktorial, ini kan sama dengan E pangkat U. Jadi, hasilnya E pangkat min U dikali E pangkat T dikali U. Nah, ini sama dengan E pangkat T dikali U min U. Jadi, hasil akhirnya adalah E pangkat U dikali E pangkat T min 1. Nah, kita lanjut ke rata-rata. U itu kan expected value dari T. Turunan dari MGF dari turunan MGF pertama sehingga nanti turunannya diubah menjadi 0. Jadi ini kita turunkan jadi seperti ini. U dikali E pangkat T dikali E pangkat T dikali U min U. Nah, turunan ini pastinya sudah paham ya. Jadi rata-ratanya T sama dengan 0. Dapat diperoleh hasilnya U dikali E pangkat T. Ini kan sama dengan 0. E pangkat T, T-nya sama dengan 0, berarti E pangkat T itu sama dengan 1. Dan E pangkat T dikali U min U itu kan sama dengan 1. Maka U dikali 1 sama dengan U. Nah, untuk variasinya ini rumusnya expected value dari X kuadrat dikurangi dari expected value dari X yang dikuadratkan. Turunan keduanya dari MGF bentuknya mirip dengan X dikali E pangkat X sama dengan U dikali V.
Ini sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kalau kita ubah T sama dengan 0, oh maaf, bentar. Kalau kita turunkan jadi seperti ini. E pangkat T dikali U dikali E dipangkatkan E pangkat T dikali U min U plus E pangkat T dikali U yang kita kuadratkan dikali E pangkat T dikali U min U. Nah, kalau kita turunkan jadi E pangkat T ini kan nilainya 1. U tetap E pangkat T dikali U dikurangi U. Ini kan hasilnya 1. Maka 1 dikali U dikali 1 sama dengan U. Nah, untuk yang E pangkat T yang dikuadratkan, E pangkat T ini kan 1. 1 kuadrat kan tetap 1. Terus untuk U kuadrat, hasilnya U kuadrat. 1 dikali U kuadrat sama dengan U kuadrat. Yang E pangkat T dikali U min U, itu kan hasilnya 1. 1 dikali U kuadrat dikali 1 sama dengan U kuadrat. Nah, yang terakhir adalah expected value dari X yang dikuadratkan. Ini sama dengan rumus yang tadi. Cuma yang tadi kan tidak dikuadratkan, maka hasilnya karena tadi itu hasilnya U, yang ini expected value yang dikuadratkan, maka hasilnya U kuadrat. Jadi, sama dengan U ditambah U kuadrat min U kuadrat sama dengan U. Jadi dengan kata lain, sebaran Poisson itu rata-ratanya sama dengan U atau notasinya tadi adalah mu. Ini termasuk variansnya. Misalkan soal itu berdistribusi binomial, tetapi n-nya itu sangat besar jumlahnya, hingga mendekati tak hingga. Misalkan 1000, dan itu sangat banyak n-nya. Kalau kita pakai sebaran binomial, hampir kesusahan. Jadi, kita bisa lakukan pendekatan Poisson dengan peluang setiap x itu mendekati 0. Jadi, B buka kurung x titik koma n koma f tutup kurung sama dengan f buka kurung x titik koma mu tutup kurung. Di mana f ini adalah Poisson. Nah, di sini kan mu-nya belum tahu, maka carinya dengan cara cari rata-rata binomial, yaitu mu sama dengan n dikali f. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.